Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan. Mari kita akan memulai ibadah kita di minggu yang pertama di bulan April ini, dan kami mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Ibadah kita pada pagi hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwasanya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang kasih setianya dari selama-lamanya bahkan sampai selama-lamanya bagi kita. Oleh karena itu turun atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan pimpinan dari Allah Roh Kudus, di mana Dia berkenan memimpin ibadah kita dari awal hingga selesainya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali, dan pimpin pujian kami serahkan kepada Ibu Eni Rahayu. Waktu dan kesempatan kami berikan. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, Shalom. Bersyukur kepada Tuhan di saat seperti ini Tuhan tetap memberikan dan menyertai kita semua. Hanya Tuhanlah pengharapan kita. Mari kita arahkan pandangan kita hanya pada Tuhan. Karena dari Tuhanlah kekuatan kita. Kita akan pujikan lagu Kaulah Harapan. Dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan.
kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kau sudah menyertai kami Tuhan. Kau sudah melindungi kami Tuhan. Kau berikan kami kesehatan. Kami ucap syukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan. Saat ini Tuhan kami rindu beribadah Tuhan. Meskipun kita tidak berkumpul Tuhan, kami rindu Tuhan untuk memuji-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Marilah kami undang Kau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah kami hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan kita adalah Allah yang Immanuel, yang selalu menyertai kita, memberi kita kekuatan, dan membawa kita terbang tinggi, melampaui masalah dan pergumulan kita. Yang kita perlukan hanyalah berserah kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup memberikan kita kemenangan. Kita pujikan lagu dengan sayap-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku,
siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan kepada Bapak Pendeta Anugrah. Berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini, di tengah-tengah bangsa kami. Engkau mengizinkan kami, bahkan memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh kami mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, berikanlah kami telinga untuk dengar-dengaran firman-Mu. Dan ajar kami untuk boleh kami melakukan dalam kehidupan kami, di dalam keseharian kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, tolong juga hamba-Mu di tengah-tengah segala persiapan. Dan juga kiranya melalui firman Tuhan, Engkau bekerja di tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Sehingga kami dikuatkan, diteguhkan iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Roh Kuduslah yang akan menolong kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Salam. Puji Tuhan. Walaupun kondisi dan situasi yang sedang kita alami bahkan di tengah-tengah bangsa kita, khususnya COVID-19 saat ini saudara, sehingga yang tidak memungkinkan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Namun tidak menghalangi kasih kita kepada Tuhan. Tidak menghalangi persekutuan kita dengan Tuhan. Hati kita selalu bagaimana saudara? Dipersatukan di dalam ikatan kasih Tuhan. Jarak boleh berpisah, tetapi hati selalu rindu untuk berjumpa dengan Tuhan dan juga saudara-saudara seiman kita. Oleh karena itu mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yesaya pasalnya yang ke-56 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian. Yesaya 56 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpun orang-orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tema kita pada pagi hari ini yaitu jemaat yang diperkenan Tuhan. Sekali lagi subtema kita itu jemaat yang diperkenan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat atau perhatikan di dalam bagian firman Tuhan yang kita renungkan saat ini, maka ada satu berita penting yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Berita penting dan berita itu adalah sesuatu yang menakjubkan. Berita apa yang hendak disampaikan oleh Nabi Yesaya, saudara? Yaitu berita mengenai keselamatan dan keadilan yang akan segera datang. Itu sebabnya tadi saya mengatakan itu adalah satu berita yang menakjubkan sekaligus menggembirakan. Karena apa saudara? Itu adalah mengenai berita tentang keselamatan dan keadilan yang akan segera datang.
Jadi Nabi Yesaya menyampaikan tentang undangan Allah kepada siapa saja. Allah mengundang, Allah yang berinisiatif untuk mengundang. Siapa yang dia undang, saudara? Yaitu orang-orang yang tidak taat dan tidak setia, yaitu mereka yang memberontak kepada dia. Orang-orang yang berdosa yang telah kehilangan pengharapan. Orang-orang yang berada dalam keputusasaan, kekecewaan. Berita ini disampaikan kepada mereka. Jadi berita ini adalah berita pengharapan, berita kegembiraan, kesukaan yang besar. Dan itu adalah sesuatu yang menakjubkan, bukan? Karena mereka, saudara, berita ini disampaikan kepada orang-orang yang tidak taat dan setia, atau kepada orang-orang yang memberontak kepada dia, atau kepada orang-orang yang berdosa, yang telah kehilangan pengharapan, yang hidup dalam kekecewaan, yang hidup di dalam keputusasaan. Orang-orang yang penuh dengan cacat celah yang tidak layak untuk datang kepada Allah. Berita itu disampaikan kepada mereka. Berita itu juga yang disampaikan kepada kita sesungguhnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa semua orang yang datang kepada Allah diperkenan Allah seperti tema kita? Apakah setiap orang yang datang ke gereja beribadah diperkenan Allah? Belum tentu juga. Mengapa demikian, saudara? Karena kita sering datang kepada Allah dengan penuh kesombongan, bukan keangkuhan, merasa diri paling baik daripada yang lain. Seperti halnya orang Farisi yang pergi ke bait Allah dan berdoa dalam hatinya dengan mengatakan, "Aku bersyukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina," dan seterusnya. Orang ini merasa diri benar dibandingkan dengan yang lain. Dia datang kepada Allah tetapi merasa diri benar. Kalau demikian, siapakah jemaat yang diperkenan oleh Tuhan? Siapa mereka? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah jemaat yang diperkenan oleh Allah? Yaitu mereka yang menyadari tentang keberadaannya, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berdosa, seperti halnya pemungut cukai yang berkata juga ketika dia datang kepada Allah, ketika dia datang ke bait Allah, lalu berkata bahkan tidak hampir menghampiri bait Allah, tapi dari jauh dia berkata dalam hatinya, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Dua orang yang datang berbeda meresponi undangan Tuhan, bukan? Yang satu datang tetapi dengan keangkuhan dan kesombongan, merasa diri benar dibandingkan dengan yang lain. Dan yang satu seorang pemungut cukai yang merasa diri, "Ya Tuhan, kasihanilah aku." Dia sadar bahwa dia adalah orang yang berdosa yang membutuhkan belas kasihan Tuhan dalam hidupnya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, bukan orang yang memukul dadanya dan merasa diri orang yang paling suci yang diperkenan oleh Tuhan. Bukan. Tapi orang yang sadar bahwa aku adalah orang yang berdosa, yang tidak layak dikasihani oleh Tuhan. Namun dengan kemurahannya dia curahkan atas hidupku. Jadi orang-orang yang diperkenan Tuhan bukanlah orang-orang yang tidak ada cacat celahnya, bukan. Atau bukan juga orang-orang yang tidak pernah bersalah atau berdosa, bukan. Tetapi mereka yang menerima dan mengalami kemurahan Allah dalam hidupnya. Sama halnya dengan orang-orang Israel yang baru saja kita baca, bukan? Yang dulunya jauh, bahkan memberontak kepada Allah. Namun Tuhan mau menyatakan kemurahannya bagi mereka yang mau berkabung karena kesalahan mereka. Ini penting. Jadi di dalam Alkitab yang baru kita baca sebenarnya,
itu adalah gambaran orang Israel yang dulunya juga tidak setia dan tidak taat kepada Allah. Namun saudara, ketika Tuhan mau menyatakan kemurahannya, mereka mau sadar dan berkabung atas segala kesalahan mereka. Mereka yang hancur hatinya karena sadar akan pelanggaran serta dosa-dosanya dan mau kembali kepada Allah dengan penuh penyesalan dan pertobatan, seperti halnya siapa ini saudara? Di dalam Alkitab kita. Seperti halnya Zakheus, bukan? Kalau kita melihat kisah hal itu sebenarnya di dalam Lukas 19 ayat 1-9 Bapak Ibu. Saya tidak menceritakan hal itu. Sadar akan dirinya, sadar akan eksistensi dirinya bahwa dia adalah orang yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan, bahkan penuh dengan cacat celah, yang membutuhkan kemurahan dan belas kasihan Tuhan semata. Maka tidak heran Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, di dalam Alkitab kita, di dalam kisah Lukas 19 ayat 9 itu saudara, maka ketika Tuhan Yesus meminta Zakheus datang, lalu Tuhan datang kepada dia saudara, menghampiri Zakheus. Lalu dia menerima Yesus dalam hidupnya. Maka dia mengatakan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan siapa? Yang hilang. Dia tidak mencari orang yang benar, karena memang di dalam dunia ini Alkitab katakan bahwa tidak ada satupun yang benar. Tapi dia mencari orang yang berdosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya Nabi Yesaya dalam Yesaya 56 ayat 1 menyampaikan bahwa jemaat yang diperkenan oleh Tuhan adalah siapa saudara? Yaitu mereka yang percaya dan hidup dalam kebenarannya. Dan itu di dalam ayat yang kedua saudara menyampaikan hal itu. Yaitu mereka yang memelihara tentang kebenaran itu dalam hidupnya. Mereka yang menjaga dan melakukannya dalam keseharian mereka. Maka tidaklah salah gereja kita atau gereja Isa Al-Masih Surabaya saudara mengambil satu tema saudara ya, yaitu jemaat yang berpusat pada Injil. Ini penting saudara. Artinya apa? Jemaat yang diperkenan oleh Allah adalah jemaat yang menerima dan percaya serta menaklukkan dirinya pada otoritas Tuhan. Jadi jemaat yang berpusat pada Injil artinya apa? Jemaat yang diperkenan oleh Allah adalah jemaat yang menerima dan percaya serta menaklukkan dirinya pada otoritas Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita jemaat Tuhan di tengah-tengah situasi saat ini saudara ya? Ini penting untuk boleh kita renungkan. Seharusnya orang Kristen menggunakan momentum ini untuk apa? Menyatakan kebenaran Tuhan. Bahwasanya Allah itu senantiasa menyertai hidup kita. Allah itu senantiasa menuntun kita. Di lembah kekelaman sekalipun, Ia senantiasa beserta dengan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua saudara, bahwa jemaat yang diperkenankan Tuhan adalah bukan hanya saja percaya dan hidup dalam kebenarannya sekaligus memelihara tentang kebenaran itu dalam hidup mereka, tetapi mereka juga yang mentaati hukum dan menegakkan keadilan itu. Artinya apa saudara? Yaitu artinya mereka yang mau hidup saleh di hadapan Allah. Mereka yang terus-menerus belajar taat dan setia kepada kebenarannya. Tentu yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita, bukan. Kalau kita melihat zaman sekarang ini saudara, orang yang taat dan setia dan saleh zaman sekarang ini adalah sesuatu yang langka untuk kita temukan, bukan? Betul enggak? Sangat sulit sekali untuk kita temukan loh saudara. Tapi justrulah kita dipanggil
menjadi jemaatnya, supaya kita memperkenankan hati Tuhan setiap saat, baik di dalam pekerjaan kita, di dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Justru di saat bahkan di sanalah kita menyatakan tentang iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Lewat keseharian kita memperkenankan hati Tuhan. Bukan hanya saat beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya saat-saat kita bersekutu dalam keluarga kita. Tidak. Di mana saja kita berada. Kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima penebusan dan anugerah dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat yang diperkenankan Tuhan adalah mereka yang rindu untuk melayani Dia. Di dalam ayatnya yang ke-6a. Mereka yang rindu untuk melayani Dia. Dari berbagai macam suku dan bangsa, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Allah merindukan umatnya. Bukan hanya saja orang-orang Israel, tetapi suku-suku bangsa yang lain. Allah mau memanggil untuk apa? Tidak hanya untuk percaya kepada Dia, tidak hanya saja untuk melakukan tentang kebenaran itu, menjaga tentang kebenaran itu dalam hidup mereka, tetapi juga untuk mau melayani Tuhan. Melayani Dia, Allah yang telah memanggil mereka. Allah yang telah menebus mereka. Tidak hanya saja melayani Dia, tetapi Alkitab mengajarkan melalui Yesaya yang baru kita baca ini, yaitu mereka juga yang menghambakan dirinya kepada siapa? Kepada Allah yang telah menerima mereka, bahkan yang telah memberikan kasih-Nya yang besar kepada mereka. Hamba menghambakan dirinya kepada Allah. Tidak ada ruginya saudara ya, menghambakan diri kepada Allah, karena Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih setianya. Tapi tidak jarang kita bahkan menjadi hamba untuk diri kita sendiri, bukan? Betul tak? Hamba, bahkan kita sering tidak sadar kita menjadikan hamba apa yang kita miliki dalam hidup ini, bukan? Sangat disayangkan sekali. Tapi selalu Tuhan ingatkan kepada kita bahwa jemaat yang diperkenankan oleh Allah itu adalah mereka yang menghambakan dirinya kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang yang setia kepada Tuhan dan tidak ikut dalam persekutuan jahat akan menikmati hari bahagia dan sukacita. Yaitu mereka siapa itu saudara? Yaitu yang tidak hidup dalam persekutuan yang jahat. Pasti akan menikmati hari bahagia dan sukacita. Menjauhkan diri dari hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Kalau kita melihat saudara, di dalam ayat 3 sampai ke 7 ini, orang asing itu loh saudara diterima oleh Allah. Siapa saja dari latar belakang apa saja. Ketika mereka datang, lalu mereka sadar membutuhkan belas kasihan Tuhan. Maka Allah menyatakan belas kasihannya kepada mereka. Allah menerima mereka. Bahkan dipersatukan di persekutuan yang abadi dan kekal. Di dalam kasih-Nya yang kekal. Yang harus kita pahami Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian adalah sebenarnya anugerah Tuhan untuk semua orang. Rumah Tuhan adalah rumah doa bagi segala bangsa. Terbuka bagi semua orang. Kalau kita menyadari hal ini saudara, anugerah Tuhan itu bagi semua orang dan terbuka bagi semua orang, maka kita yang telah mengalami dan merasakan tadi dan menikmati kemurahan Tuhan yang besar dan ajaib itu, maka tidaklah enggan kita sebenarnya untuk men-sharekan, membagikan hal itu kepada orang lain. Dan itu bukan menjadi beban kepada kita sebenarnya. Tetapi itu menjadi kesukaan. Karena apa?
kita sudah mengalami sesuatu yang indah tadi, saudara. Mengalami sesuatu yang menakjubkan tadi, mengagumkan kita. Karena memang tidak layak, tetapi dianugerahkan hal itu kepada kita oleh Tuhan. Bahkan dia memperkenankan kita, menjadikan kita anak-anaknya. Bahkan menjadikan kita ahli warisnya. Di tengah-tengah keterbatasan kita loh saudara. Ketidakmampuan dan ketidaklayakan kita. Justru dengan darahnya yang kudus melayakkan setiap kita. Sebentar lagi kita akan memperingati apa Bapak Ibu? Jumat Agung loh saudara. Tanggal berapa? Tanggal 10 April hari Jumat. Bukankah itu suatu yang mengagumkan kita? Bagaimana Allah yang dari surga menghampiri kita manusia yang berdosa ini. Bukan sekadar menghampiri kita loh saudara. Tapi dia menggantikan kita dari hukuman yang kekal itu. Masa sih enggan kita untuk mau menaklukkan bahkan menjadikan hambanya. Saya rasa jemaat GIA Surabaya saudara ya. Tidak enggan, tidak. Tetapi dengan penuh sukacita. Mereka melayani Tuhan setia kepada Allah dalam hidupnya. Mereka memelihara kebenaran itu dalam hati mereka. Tidak hanya sekedar mereka memelihara tetapi mereka melakukan dalam kehidupan mereka hari demi hari. Dari bagian firman Tuhan ini, kita mendapatkan pelajaran penting. Memang benar bahwa bangsa Israel adalah umat pilihan Allah. Namun saudaraku, ketika tidak hidup sesuai perintah Tuhan, maka tidak jarang mereka saudara, bagaimana? Didisiplin oleh Tuhan. Dengan tujuan apa sebenarnya? Bukan untuk menghancurkan mereka, tetapi untuk membentuk karakter mereka. Supaya hidup mereka selaras dengan apa saudara? Selaras dengan keinginan dan kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Maukah kita membiarkan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan? Maukah hidup kita untuk dipakai sebagai alat perpanjangan tangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini? Sekali lagi, momentum COVID-19 ini adalah seharusnya momentum yang kita pakai untuk menyatakan tentang iman dan pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Tentang menyatakan tentang kebenaran itu kepada setiap orang yang gelisah hatinya, yang hidup dalam ketakutan bahkan kehilangan pengharapan sebenarnya. Maka mereka yang datang nantinya diperkenan oleh Tuhan. Karena mereka sadar bahwa mereka hanya membutuhkan belas kasihan dari Tuhan. Kasih Allah demikian besar. Di mana dia bukan hanya mengasihi bangsa Israel. Tetapi juga orang-orang di luar Israel termasuk setiap kita. Yang memberikan keselamatan bagi mereka. Yang mau datang dan bertobat dari segala pelanggaran mereka. Apapun keberadaan kita Bapak Ibu. Kita datang kepada dia dan dia akan menerima setiap kita. Tangannya terbuka untuk menerima kita. Tidak hanya sekedar menerima kita. Tetapi dia juga memperkenan hidup kita. Ketika kita belajar untuk mengasihi dia hari demi hari. Oleh darahnya yang senantiasa melayakkan setiap hati kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian melalui firman Tuhan yang singkat ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati seluruh jemaat-Mu melalui firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Supaya meneguhkan iman dan pengharapan kami, sekaligus sadar kami bahwasanya kami hanya membutuhkan belas kasihan dan anugerah dari Tuhan. Engkau sendiri yang memperkenankan kami ya Tuhan. Melalui darah anak domba Allah. Engkau telah membasuh kami dari cacat celah kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan memberkati kami dengan firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa pada pagi hari ini.
Amin. Seterusnya pengumuman kami serahkan kepada Bapak Diaken Paulus Niman untuk menyampaikan pengumuman dalam sepekan ini. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum saya membacakan warta jemaat, perkenankan atas nama majelis dan jemaat Gereja Eksalmasi Surabaya, khususnya di Bromo ini, menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Anugrah Laya yang sudah berkenan memberikan siraman rohani kepada kita sekalian melalui kebenaran firman-Nya. Kiranya Tuhan akan menambahkan hikmat makrifat sehingga pelayanan beliau senantiasa menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Warta jemaat berlaku sepekan mulai tanggal 6 April besok sampai tanggal 12 April 2020. Pada hari Senin besok, tanggal 6 April 2020, kegiatan TPI Benowo pukul 19, pembicara Saudara Thomas Erwin, disiarkan secara online. Selanjutnya, Selasa 7 April 2020, kegiatan Darmo Harapan, ibadah kaum wanita Darmo Harapan, pukul 17, pembicara Saudara Thomas Erwin, disiarkan live streaming. Dilanjutkan, pendalaman Alkitab pada pukul 18.30, pembicara Bapak Pendeta Timotius Hugiono, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Penatua Insinyur Lindra Haryanto. Rebu 8 April 2020, kegiatan Bromo, kaum wanita Bromo, pukul 17. Pembicara Saudari Pendeta Muda Rian Susanti Waruwu, disiarkan live streaming. Dilanjutkan dengan persekutuan doa lansia yang digabungkan dengan doa malam, pukul 19, pembicara Saudara Petrus Purnomo, disiarkan secara live streaming. Kepada saudara-saudara jemaat atau kaum lansia tetap bisa melakukan kegiatan puasa sekalipun kita tidak sama-sama berada di dalam tempat ini, bisa dilakukan secara sendiri-sendiri di tempat masing-masing. Selanjutnya, kegiatan Gateway, ibadah kaum wanita Gateway, pukul 18, pembicara Ibu Pendeta Muda Juni Kristiani Tela Umbanua, dia disiarkan secara live streaming. Kamis 9 April 2020, kegiatan Darmo Harapan, kebaktian penyegaran rohani, pukul 18.30, pembicara Saudara Petrus Purnomo, live streaming. Selanjutnya pada hari Jumat 10 April 2020 merupakan peringatan sebagai ibadah Jumat Agung. Kali ini gereja kita mengambil tema Yesus disalibkan dari Injil Matius pasal 27 ayat 32 sampai 44. Kegiatan ibadah Jumat Agung Darmo Harapan pagi pukul 6, pembicara Bapak Penatua Insinyur Lindra Haryanto, disiarkan live streaming. Ibadah Jumat Agung Koblen Tengah pukul 7 pagi, pembicara Ibu Pendeta Susi Raswati, disiarkan secara online. Ibadah Jumat Agung Bromo pukul 9 pagi, pembicara Bapak Penatua Insinyur Lindra Haryanto, disiarkan live streaming. Ibadah Jumat Agung di Gateway pukul 9 pagi, pembicara Bapak Pendeta Anugrah Laya, disiarkan live streaming. Ibadah Jumat Agung Bromo sore kali ini digabungkan dengan ibadah Jumat Agung Darmo Harapan sore pada pukul 17, di mana pembicara Bapak Pendeta Menahem Suteja, disiarkan live streaming. Selanjutnya Sabtu 11 April 2020, kegiatan Darmo Harapan, ibadah kaum muda Darmo Harapan, pukul 17.30, pembicara Bapak Pendeta Menahem Laswardi Suteja, disiarkan secara online. Kegiatan Bromo, kaum muda Bromo, pukul 17.30, pembicara Bapak Pendeta Timotius Hugiono, disiarkan live streaming. Kegiatan Gateway, ibadah kaum muda Gateway pukul 18, pembicara Saudara Thomas Erwin, disiarkan live streaming. Ibadah Paskah Kebaktian Anak-anak GIA Surabaya pukul 15.30,
Pembicaranya Saudara Thomas Erwin, disiarkan live streaming. Selanjutnya pada Minggu 12 April 2020 merupakan kebaktian peringatan Paskah. Ibadah Paskah kali ini mengambil tema kebangkitan Kristus dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai yang 10. Ibadah Paskah Dharma Harapan pagi pukul 6. Pembicara Bapak Pendeta Menahem Laswardi Suteja, disiarkan live streaming. Ibadah Paskah Dharma Harapan sore pukul 16.45. Pembicara Bapak Penatua Insinyur Andi Sutanto, disiarkan live streaming. Kegiatan Koblen Tengah, ibadah Paskah Koblen Tengah pukul 7 pagi. Pembicara Bapak Pendeta Timotius Hogiono, disiarkan secara online. Acara promosi Pendeta Timotius Hogiono disiarkan live streaming. Ibadah Paskah Bromo sore pukul 18. Pembicara Saudari Pendeta Muda Rian Susanti Waruwu, disiarkan live streaming. Kegiatan Gateway, ibadah Paskah Gateway pukul 9 pagi. Pembicara Bapak Pendeta Menahem Laswardi Suteja, disiarkan live streaming. Kegiatan Dharma Harapan pukul 9 pagi. Pembicara Bapak Pendeta Menahem Laswardi Suteja, siaran berupa guided online worship. Kegiatan ibadah remaja Bromo pada pukul 15.30, pembicara Bapak Pendeta Muda Bondo Ikhtiar, disiarkan live streaming. Saya umumkan beberapa saudara-saudara yang akan menjalani atau mengadakan baptisan. Nama-nama tersebut antara lain 1. Saudari Ivi Claudia Kuswara, keaktifan mereka di Dharma Harapan. 2. Saudara Wilson Lesmana, keaktifan mereka di Dharma Harapan. 3. Saudara Michael Anderson Indrajaya, kegiatan aktif di Dharma Harapan. 4. Saudara Satrio Wahyu, kegiatan aktif di Gateway. 5. Ibu Panglipur Ningsih, kegiatan aktif di Gateway. Baptisan akan dilaksanakan nanti pada hari Jumat di Gereja Isa Al-Masih Dharma Harapan. Selanjutnya kebaktian anak-anak Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Kebaktian anak-anak Gereja Isa Al-Masih Surabaya di berbagai cabang memutuskan untuk mengajak anak-anak sekolah minggu untuk beribadah di rumah masing-masing dengan meminta partisipasi orang tua untuk mengajar anak-anak mereka. Adapun bahan pengajaran sudah diserahkan oleh Saudara Thomas Erwin kepada pengurus si kebaktian anak-anak. Kami memberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan satu persembahan kepada Tuhan, khususnya minggu ini merupakan minggu pertama di mana biasanya perpuluhan itu disampaikan ke perbendaharaan rumah Tuhan. Kami menganjurkan persembahan biasa maupun persembahan perpuluhan dapat disampaikan dengan transfer ke 1 Bank CIMB Niaga atas nama Gereja Isa Al-Masih Surabaya, AC nomor 7017 6986 8200. Yang kedua, BCA Gereja Isa Al-Masih Surabaya atas nama Maurin Irwanti Karyadi, AC nomor 728 001 0027. Yang ketiga, bisa melalui GoPay atas nama Gereja Isa Al-Masih dengan nomor 08 2232 437840. Demikian untuk persembahan-persembahan yang boleh Bapak Ibu Saudara sampaikan. Atau Bapak Ibu Saudara ingin datang ke gereja, di sembarang waktu gereja tetap dibuka. Kalau hanya untuk menyampaikan persembahan ke dalam kotak persembahan dipersilahkan. Dan selanjutnya kepada Bapak Ibu Saudara jemaat dapat memantau kegiatan-kegiatan gereja selama sepekan ini melalui WA Gereja Isa Al-Masih atau grup-grup wilayah Korwil yang sudah dibagikan melalui para korwilnya. Dan kepada Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan pribadi dapat menghubungi para korwil, diantaranya Bapak Pendeta Menahem, Bapak Pendeta Timotius, Bapak Pendeta Anugrah Laya, Ibu Pendeta Susi Raswati,
juga para full timer di Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Nomor telepon sudah dibagikan melalui WA masing-masing. Demikian warta jemaat yang boleh saya sampaikan, dan kembali mengingatkan pesan firman Tuhan pada hari ini, apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Anugrah di dalam Yesaya, seolah-olah mengingatkan di pasal yang ke-7 itu bagaimana suasana bangsa Israel pada waktu itu tercerai-berai. Dan ketika firman Tuhan mengatakan bahwa akan dibawa orang-orang yang tercerai-berai menjadi satu kumpulan di rumah Tuhan, ini seperti keadaan kita yang saat ini yang dicerai-beraikan oleh virus corona, sehingga kita tidak memungkinkan untuk berkumpul di dalam rumah Tuhan. Saya percaya apa yang Tuhan sudah nubuatkan kepada bangsa Israel sudah tergenapi, dan kita juga mengimani bahwa firman yang disampaikan pada hari ini juga akan tergenapi. Ketika kita akan dibebaskan dengan wabah ini, saya percaya seluruh dunia akan mensyukuri kebaikan Tuhan. Mereka akan datang berduyun-duyun ke rumah Tuhan. Maukah kita merindukan hal itu? Mari kita bersama-sama mendoakannya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Anugrah untuk menyampaikan doa penutup dan doa berkat. Jemaat Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi dan siang hari ini. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dan mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Di tengah-tengah kondisi saat ini pun tidak menghalangi kami untuk datang kepada Tuhan. Bahkan tidak menghalangi kasih kami kepada Engkau. Kasih kami kepada Engkau selalu diberikan gairah oleh kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Namun ya Tuhan, di saat-saat ini pun juga kami tetap memandang kepada Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan tolong mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak kami inginkan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, lindungi ya Tuhan bangsa kami di tengah-tengah yang sedang kami alami saat ini. Terima kasih Tuhan bagi para yang sakit, kuatkan dan teguhkan hati mereka kepada Tuhan. Para dokter yang menangani orang-orang yang kena virus ini, Tuhan juga memberikan perlindungan-Mu ya Tuhan kepada mereka. Bahkan seluruh elemen bangsa untuk boleh bersama-sama bergandengan tangan untuk senantiasa melawan virus corona ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Biarlah nama-Mu diagungkan, dipermuliakan lewat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih jemaat Tuhan, terimalah segala berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, di mana Dia menyertai kita, memimpin kita, bahkan memberkati kita mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku terima
kasih. Amin. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu, Tuhan memberkati.